Ini lagi ramai di media sosial pemirsa. Menteri SDM ingatkan warga untuk mematikan api kompor sehabis memasak. Sementara ada warga yang menanggapi memangnya selama ini kita habis masak, apinya ditinggal saja begitu. Nah, di tengah krisis bahan bakar global, masyarakat dihimbau untuk hemat energi. Salah satu saran datang dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang minta masyarakat tidak boros saat menyalakan kompor. Ya, itu ya yang diungkapkan, di mana mengingat kondisi dunia masih terjadi ketegangan dan sejumlah negara menyatakan krisis energi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak warga hemat energi. Bahlil memberi contoh untuk menghemat energi dengan segera mematikan kompor supaya tidak boros. Salam sejahtera untuk kita semua. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Saya pikir itu teman-teman wartawan, dan untuk urusan cadangan minyak kita sekarang masih dalam taraf minimal standar nasional. Baik itu solar. Tapi saya menangkap maksudnya ya, ini mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan, kita harus benar-benar hemat energi dari sekarang begitu. Sementara itu di tengah harga BBM dunia mulai naik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM di Indonesia aman. Menurut Bahlil, BBM di tanah air terpenuhi dengan baik. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Tindakan dilakukan Menteri SDM memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman. Amin, semoga saja benar-benar aman ya. Dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Buat apa ini? Bos, itu Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia udah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal ini darurat, kita harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya yakin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Bismillah ya, kita doakan bersama-sama kondisi Indonesia semakin baik ke depan ya. Di mana pemerintah juga sudah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak subsidi tidak akan naik pemirsa dalam waktu dekat meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pemerintah meyakini ketahanan fiskal Indonesia masih terjaga hingga akhir tahun. Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan naik dalam waktu dekat meski harga minyak dunia terus meningkat. Pasalnya APBN saat ini masih cukup kuat untuk menahan gejolak global. Menurut Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa, dengan asumsi harga minyak saat ini, ketahanan fiskal Indonesia diperkirakan masih terjaga hingga akhir tahun. Pemerintah bahkan telah melakukan berbagai simulasi risiko lonjakan harga energi, termasuk skenario harga minyak naik hingga $97 per barel dari asumsi APBN $70 per barel. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya.
Tapi saya tawarkan aman, kira-kira itu. Purbaya juga mengaku tidak khawatir konflik Timur Tengah akan berdampak buruk pada APBN karena ada berbagai instrumen untuk menjaga defisit APBN. Mulai dari melakukan efisiensi belanja kementerian lembaga hingga meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas.